harganya cuma 92.000 ya. Jadi buat yang nonton pertanyaan tadi tuh harganya segini kalau dia di 100 gram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini adalah ada seorang yang pertanyaannya seperti ini ya teman. Cara mengecek ongkir dari kirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Contohnya dalam sini adalah ke Jerman ya. Baik, video ini saya buat teman-teman yang masih baru, pengen belajar istilah cara kirim barang ke luar negeri. Terutama kalau misalnya teman-teman penjual itu di eBay ataupun selain eBay lah, Etsy atau Amazon, bisa juga menggunakan cara yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan dulu teman-teman itu di tempatnya tuh punya kurirnya apa. Biasanya kalau hampir di seluruh Indonesia itu kalau kantor pos tuh pasti masuk ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang kalau di kota-kota besar, kayak saya kan di kota kecil, kayak di kota Bengkulu ini kan kota kecil. Jadi dia memang untuk kayak FedEx, USPS mereka masuk, tapi harganya mahal ya, nggak sebanding dengan harga dengan di kantor pos. Makanya ketika saya mengirimkan barang, itu saya selalu istilahnya menggunakan kantor pos. Jadi balik lagi ke teman-teman, itu tolong disesuaikan. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman itu hanya ada kantor pos, ya video ini cocok buat teman-teman. Tapi kalau misalnya di tempat teman-teman itu adanya USPS atau FedEx, lebih baik langsung login ke situs FedEx atau USPS. Karena saya jarang menggunakan kedua website itu, karena harganya cukup mahal kalau dari tempat saya ya, dari kota kecil. Nah ini saya akan ajarkan gimana misalnya teman-teman ada pengiriman barang dari Indonesia misalnya ke Jerman. Caranya kita datangi aja langsung ke kantor posnya teman-teman. Link kantor posnya, ntar ya saya cek dulu ya, mana kantor pos. Nah ini cek tarif kantor pos. Nah linknya itu adalah ini teman, posindonesia.co.id/in/cek tarif. Nanti saya akan lampirkan itu link kantor posnya itu di link deskripsi atau di kolom komentar ya teman. Nah di sini dia ada berapa menu di sini. Di sini alamat kita, ini alamat tujuan kita, kemudian ini pilihannya antara dua paket atau dokumen atau surat. Jadi kalau misalnya teman-teman itu berupa misalnya makanan, minuman, itu jatuhnya ke paket. Tapi kalau misalnya surat-surat, dokumen itu jatuhnya ke dokumen ya teman. Jadi beda ya di antara dua itu. Lalu ini berat dalam gram, kemudian ini ukuran kardus teman-teman. Jadi ukuran kardus teman-teman tuh harus dihitung juga biar teman-teman tahu istilahnya berapa sih volumenya gitu kan, dalam bentuk sentimeter. Dan ini kalau teman-teman ingin ada asuransi, biasanya nanti di kantor pos ditanyain tuh berapa nih harganya. Harganya di sini maksudnya tuh harga teman-teman barang itu beli di Indonesia ya teman-teman, bukan harga jual teman-teman di eBay. Misalnya di eBay teman-teman jual 1 juta. Nah ternyata barang yang teman-teman itu harga modal teman-teman itu untuk mengirimkan barang dari Indonesia ke Jerman misalnya itu harganya 200.000 ya. Berarti harga value goods-nya ditulis 200.000 ya gitu. Karena kalau teman-teman ditulis di sini 1 juta, pajaknya juga tinggi teman-teman, dibandingkan teman-teman menuliskan itu sekitar 200.000. Jadi ya teman-teman harus tahu bedanya. Lalu di sini teman-teman udah harus tahu alamatnya di mana. Kalau saya sih kebetulan karena alamat saya lumayan panjang, lebih baik dihafalin aja kode posnya teman-teman. Kode pos teman-teman biasanya 5 huruf. Kalau tempat saya 5 huruf. Nah ini adalah kode pos tempat saya di Kota Bengkulu. Sesuaikan dengan alamatnya, kode posnya yang di mana gitu kan, berapa gitu kan. Nah ini tujuan kita. Nah ini teman-teman juga harus tahu tuh negara yang dituju itu dalam bahasa Inggrisnya apa. Misalnya tadi ke Jerman kan, Germany. Setahu saya Jerman itu Germany. Ini dia Germany. Ukurannya berapa nih teman-teman? Ukuran beratnya berapa? Misalnya dia di 100 gram. Misalnya untuk 100 gram ya. Sekarang kita cek di 100 gram. Untuk misalnya ukuran kardusnya kita nggak ketahui, tapi kalau buat teman-teman harus diketahui ya teman-teman. Value-nya berapa? Ya anggap aja kosong aja dulu lah sementara. Karena ini untuk pemula aja. Kalau teman-teman mau ngirim barang, jadi harus tahu semua ya ukuran-ukuran ininya tuh. Panjang, lebar, tinggi, kardusnya berapa, harganya berapa gitu ya. Kalau sudah, klik search aja. Nah, ternyata harga paketnya kalau ke Jerman itu kalau gram itu 100 gram itu harganya cuma 92.000 ya. Jadi buat yang nonton pertanyaan tadi tuh harganya segini kalau dia di 100 gram ya. Itu sekitar 9 hari harganya 92.000 kalau di RLN. Kemudian kalau misalnya harganya 250 gram beratnya kalau 50 gram itu di harga 158, bulatkan aja 159 lah ya.
biar mudah ngitungnya. Terus gimana kalau beratnya lagi tuh di 500 gram gitu kan, cek aja. Nah kalau untuk 500 gram ke bawah berarti harganya segini teman, 267 lah, anggap aja 270 lah ya. Kemudian berapa kalau dia 1 kilo? 1 kilo berarti dia di 1000 gram ya teman. Kalau 1000 gram berarti beda lagi harganya teman. Ntar ya, ini udah 1000 kilo ya. Oh ya, udah 1000 kilo. 1000 kilo ternyata hampir 500.000 ya, sekitar 490.000. Bagaimana kalau 2 kilo ya? Tinggal tambahkan aja di sini teman. Dan seterusnya, berapapun banyak kilonya teman. Nah, kalau 2 kilo ternyata di sini 932. Nah, teman-teman juga harus nanya ini, yang di saat tempat teman-teman tuh dukungnya apa? Apa RLN atau MS? Biasanya saya antara dua ini yang bisa saya di tempat saya ya, di kota saya. Saya biasanya selalu memilih RLN karena RLN ini ada beberapa paket yang harganya lebih murah dibandingkan MS. Tapi kalau untuk yang sudah berkilo-kilo gitu, teman, mending ya pilih aja salah satunya. Karena kalau di atas ini kayak paket cepat ini, paket pos biasa ini maksudnya untuk dokumen ya, makanya dia harganya murah. Atau bisa juga karena estimasi nyampainya lebih lama, itu karena pakai jalur laut. Mungkin ini dia pakai pesawat terbang ya, makanya cepat dia. Harganya juga segini teman-teman. Untuk e-paket, nah tempat saya nggak mendukung dia, nggak ada e-paket sama pos ekspor, betul nggak? Pos ekspor ini setahu saya kalau dari kemarin saya tanya di kantor pos saya itu dia sudah dukung, tapi dia khusus untuk yang kargo teman. Kargo itu di atas 20 kilo kalau saya nggak salah ya untuk pos ekspor ini. Beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple kemudian pas dengan identitas teman-teman. Contohnya seperti ini, take every day as a chance to become better Muslim, atau mati bawa bekal apa. Nah menurut saya ini aja sih yang bisa saya jelaskan seputar service type yang ada di kantor pos. Nah untuk menonton video-video yang lain itu nanti silakan teman-teman tonton video saya yang lain tentang bagaimana kita membandingkan antara kurir yang satu dengan kurir yang lain ya. Ada, cek video yang ini ya teman. Nanti teman-teman bisa juga cek di playlist yang berjudul eBay. Itu saja sih yang bisa saya bagikan seputar kantor pos ini. Jadi dengan teman-teman menonton kantor pos ini, moga-moga teman-teman tahu gimana cara mengecek secara digital itu melalui Pos Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman negaranya lain, ya misalnya ke Paris atau ke Japan, ya tinggal ganti aja ini teman, zip kodenya itu, atau buat tulis diketik aja namanya di sini, ketik apa gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ada yang mau menambahkan juga, ya boleh juga tambahkan juga di kolom komentar bawah ya teman. Oke kalau gitu sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.